Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Ilahi Rabbi untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, seyogyanya marilah kita bersyukur. Marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki lainnya, dengan cara bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah kita menjadi manusia yang kufur atau lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah Jumat Masjid An-Nur Fatma Residen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu media televisi ataupun media sosial atau YouTube dipenuhi dengan cuplikan-cuplikan berita mengenai erupsi atau ledakan kecil yang terjadi di Lumajang, yaitu di Gunung Semeru. Itu adalah sebuah bencana alam yang datangnya tidak diduga-duga dan pada akhirnya memakan korban jiwa. Belasan orang yang meninggal dunia dikarenakan letusan yang bisa dikatakan mungkin itu kecil. Kenapa kecil? Karena letusan yang lebih dahsyat lagi pernah terjadi di muka bumi dengan dampak yang lebih besar lagi. Sebagai muslim, kita harus dapat mengambil hikmah dari bencana atau ujian yang menimpa kita. Boleh jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menerima apapun ketentuan yang Allah berikan dengan ikhlas dan sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah menyampaikan yang artinya sebagai berikut: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Jadi adapun musibah atau bencana adalah sarana bagi kita untuk meneguhkan hati kita, menerima ketetapan Allah, membentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal sebagai sumbangsih kita kepada para korban bencana, yaitu mulai dengan berdonasi sebisa yang kita mampu,
atau mungkin yang masih memiliki fisik dan kesempatan waktu bisa menjadi relawan, ataupun jika tidak memiliki keduanya, setidaknya kita mendoakan para saudara kita di sana agar mereka diberikan kemudahan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk memudahkan orang lain, membantu orang lain yang kesulitan, dan tidak tanggung-tanggung balasannya adalah Allah yang akan memudahkan kita. Jadi kita ketika membantu orang lain, memudahkan orang lain, jangan berharap orang lain itu yang akan membalas kita, tapi Allah lah yang akan membalas kita. Jemaah mushola atau Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, kaum muslim meyakini bahwa setiap bencana alam yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah, termasuk bencana alam yang terjadi. Sebagai bentuk keyakinan kita terhadap qada dari Allah, maka kita harus bisa menerima setiap hal yang menimpa dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi semua bencana, baik yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi pada diri kita, sudah digariskan oleh Allah dan kita wajib menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Sebagian kaum muslim beranggapan bahwa bencana adalah teguran dari Allah. Sebagian lain menganggap itu sebagai ujian. Lantas yang mana yang benar? Jadi setiap musibah yang menimpa manusia itu bisa berfungsi sebagai teguran atau bisa juga sebagai ujian. Jadi ada banyak musibah yang terjadi di negeri ini ya. Seperti malam dan siang yang silih berganti. Kita tahu beberapa waktu lalu di Jogja ada gempa. Ada juga Wedus Gembel di Merapi. Di Palu ada gempa bumi yang meluluh lantakkan beberapa desa sehingga desanya itu rata dengan tanah. Juga dulu ada tsunami yang luar biasa besarnya, ratusan ribu manusia kehilangan nyawanya. Kebakaran hutan, gunung meletus dan lain sebagainya merupakan musibah. Namun ada hikmah di baliknya, agar manusia sadar akan tujuan hidupnya. Agar kita sadar bahwa hidup kita ini hanya sementara. Orang-orang yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan adanya erupsi, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tsunami, tiba-tiba bangunan mereka luluh lantak tertelan gempa. Siapa yang bisa memprediksi hal itu? Jadi sebagai muslim yang cerdas, yang pintar, kita harus tahu bahwa tujuan kita bukan dunia melainkan akhirat. Jadi persiapan akhirat yang harus kita perbanyak. Kita perbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan hakiki kita. Dunia ini ibaratnya hanya titik, sementara tujuan akhir kita itu adalah akhirat. Kalau satu tetes air itu adalah dunia, maka lautan itu adalah, samudra lautan adalah hidup setelah dunia. Jadi kita mau ngoyo mengejar dunia atau ngoyo mengejar akhirat. Jadi musibah tadi mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan, berupa kekayaan alam yang melimpah ruah di negeri ini, ataupun yang ada dalam tubuh kita. Nikmat-nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita perlu kita syukuri.
Jangan sampai kita kufur terhadap nikmatnya, dan jangan sampai kita terlena, kita fokus terhadap dunia dan melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat nanti. Kepada para korban bencana alam, mari kita doakan mereka agar Allah menggugurkan dosa-dosa mereka, memberi kemudahan dalam hisab mereka, memberi kemudahan kepada keluarga mereka, dan Allah mengangkat derajat mereka melalui ujian yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Terkait dengan musibah tadi, ada beberapa cara dalam memetik hikmah musibah. Yang pertama, musibah sebagai ujian keimanan. Apapun musibah dan bencana yang menimpa, itu adalah ujian. Itu adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menerima apapun ketentuannya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Kedua, musibah dan bencana adalah sarana bagi kita untuk introspeksi diri, muhasabah, bukan penyesalan yang tanpa akhir. Tidak pula kita tenggelam dalam keluh kesah ataupun depresi, melainkan sarana untuk kita berevaluasi diri agar kita menjadi muslim yang lebih baik. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Justru seharusnya sebagai seorang muslim kita memperbanyak istighfar, zikir, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi ujian, jangan kita menjauh, justru kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Dia akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, musibah dapat meninggikan derajat dan mengurangi dosa. Sebab kadang tanpa disadari seseorang berbuat salah yang menyebabkan dirinya berlumuran dosa, dan Allah memberikan musibah kepadanya sebagai konsekuensi atas dosa dan maksiat yang telah dilakukannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana, maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan bersedih hati jika mendapatkan musibah. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, dan tidak ada satupun duri yang menusuk tangan kita, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang setara dengan tusukan duri tersebut. Pada akhirnya, jadikanlah musibah atau bencana ini sebagai ladang amal soleh, kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk menunjukkan solidaritas persaudaraan antar sesama. Rasulullah SAW bersabda, orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya yang muslim, Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya muslim, Allah akan hilangkan satu kesulitan darinya di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita mencapai keberhasilan, kesuksesan
di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qariibun samii'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wal ikhwanina ladzina sadaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.